offline. Baik ya, terima kasih. Selamat pagi untuk yang sudah hadir dalam materi kuliah online kita pada pagi hari ini ya. Saya ucapkan selamat datang untuk yang sudah online. Di sini ada Mas Cendana, Mbak Mega, sama Mbak Mardiana ya. Mari kita mulai untuk acara perkuliahan pada pagi hari ini di mata kuliah pemrograman Desktop Enterprise. Yang mana pada pagi hari ini nanti kita akan membahas mengenai pembuatan laporan ya. Pembuatan laporan. Nah, dan ternyata di sini kita sudah masuk di pertemuan ke-15. Jadi artinya minggu depan kita sudah masuk minggu tenang. Dan minggu depannya lagi nanti kita ujian akhir semester ya, ujian akhir semester. Untuk suara saya sudah terdengar ini. Saya cek suara sudah terdengar. Bagaimana? Sudah terdengar ya suara saya ya? Baik, saya mulai ya. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita masuk di pertemuan ke-16 di mata kuliah pemrograman Desktop Enterprise ya. Jadi untuk berikutnya di minggu depan nanti kita masuk di minggu tenang dan minggu depannya lagi tanggal 14 ya. Kalau saya melihat di kalender di sini nanti Anda ujian akhir semesternya adalah tanggal 14. Nah, tanggal 14 sama tanggal 13 ya. 13 dan 14. 13 yang administrasi basis data, tanggal 14 ini untuk yang pemrograman Desktop Enterprise ya. Ya, ini kita baru mulai Mas Imananda ya. Kita baru mulai
Saya baru pembukaan di sini, kita belum masuk ke pembahasan materi. Ya. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian di sini masih dalam keadaan sehat walafiat sampai pada pertemuan ke-16 di Siakat. Kalau pertemuan secara offline-nya kita masuk di pertemuan ke-15. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Untuk kelas TI 17-2. Ya, jadi pembahasan kita ini nanti kita akan membuat laporan ya, laporan yang ada di proyek penjualan barang yang sebelumnya sudah kita buat ya, dan di sini nanti kita akan menambahkan objek form dan objek desain laporan ya, jadi nanti ada objek formnya dan objek desain laporan crystal report. Jadi untuk membuat laporan ini nanti kita menggunakan crystal report ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kita saksikan opening terlebih dahulu. Ya, baik ya, kita sudah berada di halaman materi. Nah, di sini untuk materi kita dalam pembuatan laporan menggunakan crystal report. Crystal report yang nanti akan kita gunakan, kita menggunakan crystal report 8. Ya, crystal report 8. Yang mana nanti kita perlu menginstal terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena crystal report ini nanti tidak bawaan atau bukan merupakan bawaan dari sistem operasi atau bawaan dari Visual Studio kita. Tetapi crystal report ini merupakan tool tambahan atau software tambahan yang nanti perlu kita install. Ya, jadi kita perlu menginstal dan menambahkan software ini supaya kita dapat membuat laporan yang ada di project aplikasi di dalam visualbasic.net. Nah, jadi nanti ada beberapa tool yang perlu kita siapkan ya. Persiapan awal, ya, persiapan pembuatan laporan. Ya, yang pertama nanti kita menyiapkan atau install crystal report. Ya, kita menginstal. Jadi kita nanti akan menginstal crystal report kita. Ya, crystal report 8. Ini harus kita install. Ya, versinya yang versi 8,5. Ini versi crystal reportnya, crystal report 8,5. Nah, selain crystal report, nanti kita juga perlu menginstal yang namanya ODBC MySQL Connector. Nah, ini nanti perlu kita install dan Anda nanti bisa download. Ya, ini ya, khusus untuk ODBC MySQL Connector bisa Anda download di https. Ya, nanti di sini ya linknya ya. Free download. Ya, ini ya MySQL ODBC. Nanti masuk di dev.mysql.com. Ya, ini ya download konektor ODBC. Ini ada linknya, adalah linknya. Link yang nanti Anda gunakan untuk download. Nah, konektornya nanti kita menggunakan konektor versi 3.51. Ya, kita masih pakai yang ini saja, 3.51. Kalau misalkan nanti di halaman dev.mysql.com ini
Ya, terdapat versi yang terbaru. Nah, ini versi yang terbaru sudah versi 8 ya, sudah versi 8. Kita sudah masuk di versi 8. Tetapi Anda bisa menggunakan versi yang 3.51. Ya, tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan versi yang ini ya, versi 351 ini saya tidak menyarankan. Tapi Anda juga boleh menggunakan versi yang terbaru. Anda boleh menggunakan versi yang terbaru. Karena dulu ya, saya menginstal di sistem komputer saya, di Windows saya, ini saya pakai yang versi 351. Ya, kalau sudah ada versi yang terbaru, ya alangkah baiknya Anda gunakan yang versi terbaru. Ya, ini nanti fungsi dan kegunaannya sama, ya, fungsi dan kegunaannya sama. Nah, terus kita perlu menginstal ODBC MySQL Connector 351 ini untuk apa? Kan kemarin kita sudah menginstal MySQL Connector 6.5, ya, 6.3 atau titik 5 itu yang kita gunakan di ini ya, di dalam Visual Studio kita. Ya, untuk konektor, ya, kemarin kan kita menggunakan itu ya. Nah, coba saya cek downloadnya. Nah, ini. Di MySQL. Nah ini ya, MySQL Connector Net. Ya, MySQL Connector Net 6,25 ya, 6,25. Ini MySQL Connector Net 6,25 ini khusus untuk yang ada di project. Khusus yang ada di project Visual Studio-nya. Tetapi kalau yang ODBC, ya ODBC ini 351 ini kita gunakan untuk menyambungkan Crystal Report nanti. Ya, sebagai konektor Crystal Report supaya Crystal Report ini bisa mengakses ke dalam database MySQL. Ya, maka Crystal Report ini membutuhkan konektor yang bisa digunakan untuk terhubung atau tersambung dengan database server MySQL. Nah, apakah di Crystal Report tidak ada konektornya? Ya, ada, akan tetapi Crystal Report ini ya, konektornya itu tidak ada konektor MySQL-nya. Ya. Ya sebenarnya ada konektor-konektor lain, ya, tetapi belum ada MySQL konektornya di dalam Crystal Report, sehingga memang perlu kita tambahkan. Ya, kita tambahkan dengan cara menginstal lagi. Ya, nanti perlu kita download. Dan sebenarnya ini ODBC MySQL Connector juga bisa kita gunakan di dalam pemrograman visual. Ya, di dalam pemrograman visual itu tidak hanya Visual Basic.NET, Visual Basic 6 pun nanti sebenarnya bisa menggunakan MySQL Connector 351 ini. Nah, berhubung kemarin model koneksi yang kita gunakan menggunakan connection string, bukan DSN. Nah, jadi ada dua ya. Jadi ada dua model koneksi ke dalam database server. Kita menggunakan ODBC yang pertama, yang kedua kita menggunakan string koneksi. Ya, string koneksi ini yang kita gunakan saat ini di pemrograman yang kita bahas ini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti Anda bisa menggunakan model koneksi dengan menggunakan ODBC MySQL Connector ini. Tapi syaratnya di dalam project kita, di konektornya nanti kita rubah. Yang awalnya connection string tinggal kita rubah menjadi ODBC. Dan di namespace-nya pun nanti kita ganti menjadi ODBC. Ya, ODBC data connection. Ya, ODBC connection. Bukan MySQL, ya, bukan MySQL connection. Nah, selama ini yang kita gunakan
menggunakan namespace mysql.data.mysql client. Nah, jadi nanti ada namespace yang berbeda kalau kita menggunakan konektornya menggunakan ODBC. Ya, konektornya ini menggunakan konektor ODBC. Jadi nanti ada teknik lain, ya, teknik yang berbeda. Dan di struktur metodenya pun nanti ada perbedaan lagi, ya. Ada perbedaan-perbedaan di dalam struktur metode yang kita tuliskan di dalam program visual tersebut, ya. Jadi persiapannya kita nanti perlu menyiapkan menginstal Crystal Report. Ya, kalau kita sudah menginstal Crystal Report, berikutnya nanti kita install ODBC. Ya. Nah, setelah nanti kita menginstal ODBC, maka nanti kita perlu men-settingnya. Ya, kita setting. Ya, setting ODBC melalui kontrol panel. Ya. Jadi untuk men-setting ODBC yang kita install di sini supaya nanti Crystal Report yang akan kita gunakan untuk membuat desain laporan bisa terhubung dan terkoneksi ke database server, maka perlu kita setting, ya. Kita setting ODBC yang sudah terinstall, ya, melalui ODBC atau melalui kontrol panel. Nah, sekarang kita setting terlebih dahulu ODBC-nya. Jadi karena di komputer saya ini sudah terinstall Crystal Report dan ODBC, ya, sudah terinstall Crystal Report dan ODBC, maka nanti saya tinggal menunjukkan langkah-langkahnya. Saya tinggal mencontohkan bagaimana nanti kita men-setting mulai dari setting ODBC sampai ke pembuatan laporan. Sampai nanti kita sambungkan laporan yang kita buat ini melalui Crystal Report bisa terhubung dengan Visual Basic, ya, visual.net-nya. Ya, kita membuka kontrol panel dulu. Ya, jadi kita buka kontrol panel. Nah, terus nanti setelah masuk di kontrol panel, nih ya. Tadi saya buka kontrol panel. Nah, setelah masuk di halaman kontrol panel, nah ini kan biasanya kontrol panel itu view-nya bisa berdasarkan kategori, bisa berdasarkan small item seperti ini. Nah, kalau di tempat Anda di komputer Anda nanti langsung munculnya small item. Nah, kalau di sini sebenarnya bisa dipilih, ya. Bisa dipilih-pilih view by-nya langsung small icon atau kategori. Kalau kategori ini ya kita harus masuk ke System and Security dulu. Ya, masuk ke System and Security, kemudian nanti Anda baru masuk ke Administrative Tool. Nah, akan tetapi kalau di halaman kontrol panel sudah langsung tampilan ikonnya ini small. Nah, maka nanti Anda tinggal buka yang ini, Administrative Tool. Ya, Administrative Tool. Nah, di dalam Administrative Tool ini nanti tempat di mana kita akan membuat ODBC. Nah, ODBC di sini ada di file atau aplikasi ODBC Data Source. Kita buat ini ODBC Data Source. Ya, ini ada dua. Mengapa ada dua? 32 sama 64 bit. Apakah setelah kita install tadi, ya, dia muncul ini? Bukan. Ya, maksud saya setelah kita menginstal ODBC 351 itu terus muncul ada dua. Tidak, karena ini di sistem operasi. Nah, nanti Anda cek di tipe sistem operasi Anda, di propertiesnya Windows, di properties Windows itu bitnya berapa.
Ya. Bit yang digunakan di dalam sistem operasi Anda itu menggunakan bit berapa? Ya, maka nanti Anda bisa cek di sini. Nah, kalau di sini saya pakainya yang 64 bit. Ya, 64 bit sehingga sehingga di tampilan ODBC data source ini ada dua opsi, ada dua pilihan. Nah, kemudian yang harus saya buka adalah ODBC data source 32 bit. Nah, kalau misal seperti ini ya. Ada yang pakai Windows 7. Kalau di Windows 7 ini Windows 7 64 bit. Ya, begitu Anda masuk ke administrative tool, ya, administrative tool, ODBC-nya ini hanya satu, ODBC data source, tidak ada 32 bit atau 64 bit. Ya. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau itu langsung Anda buka, ya, maka nanti yang terbuka adalah ODBC miliknya yang 64 bit. Karena nanti tidak akan support ya. Tidak akan bisa untuk membuat data source name. Berarti nanti Anda harus melalui ini. C Windows ya, kalau nggak salah. Windows terus kemudian masuk ini. syswow 64. syswow 64 nanti Anda cari ya, ODBCAD 32. Nah, ini yang Anda buka dari sini nanti. Kalau di sistem operasi Anda Windows 7 64 bit, ternyata di dalam administrative tool-nya, ya, di dalam administrative tool, ya, saya ulangi lagi ya, saya buka administrative tool-nya. Nah, di dalam administrative tool-nya ini ODBC-nya hanya ada satu, maka Anda buka melalui Windows, ya. Windows-nya tadi mana? Ini ya. Ya, Anda buka melalui Windows Explorer, Anda cari lokasinya di C Windows, ya, C Windows syswow 64. Ya, syswow 64. Lalu Anda cari file yang namanya ODBCAD 32. Nah, ini adalah ODBC administrator. ODBC administrator. Ya, kalau kita buka nanti ini yang 32 bit, ya kan? Ini yang 32 bit. Ya, paham ya? Paham penjelasan saya terkait untuk membuat ODBC. Ya. Jadi dari ODBC ini nanti kita bisa membuat koneksi untuk aplikasi Crystal Report. Ya. Nah, kalau di komputer Anda nanti belum terinstall ODBC 351, ya, ODBC konektor 351, maka di daftar driver, ya, di daftar list drivernya di sini pasti belum ada ini MySQL ODBC 351, pasti belum muncul. Tetapi kalau sudah kita install, maka di dalam daftar driver ini akan memunculkan MySQL ODBC-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini versinya yang 351.26. Nah, nanti kalau Anda mau pakai yang terbaru ya boleh. Ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, Anda tulis di kolom komentar, Anda sampaikan pertanyaannya supaya nanti saya bisa memberikan penjelasan ulang lagi. Ya, monggo silakan. Bagaimana sampai di sini ada yang kurang jelas?
Sudah jelas ini apa yang saya sampaikan sampai di bagian pembuatan ODBC di sini. Oke. Baik ya. Yang lain bagaimana? Jelas? Nah, kalau sudah jelas ini saya lanjutkan. Ya, jadi nanti di halaman untuk membuat DSN, ya, jadi untuk membuat DSN kita masuk ke bagian sistem DSN ini ya, di halaman sistem DSN. Ya, di halaman sistem DSN ini nanti kita tambahkan. Ya, kita perlu menambahkan data source name. Bukan yang di user DSN, melainkan di halaman sistem DSN ya. Sekali lagi, bukan di halaman user, tapi di halaman sistem. Nah, ini posisinya berada di halaman sistem DSN. Jadi di keterangan di sini ada sistem data source. Jadi kita perlu membuatkan sistem data source supaya nanti crystal report yang akan kita gunakan untuk membuat desain laporan bisa nyambung ke dalam database server MySQL. Ya, kita tambahkan dengan cara mengklik tombol add di sini ya, add. Kemudian Anda cari ya ini MySQL ODBC 351 driver. Ini adalah driver dari MySQL yang sudah terinstall di komputer kita. Ya, secara default bawaan dari driver ODBC data source ini adalah ya, ini ada CRDB2 dan seterusnya. Kemudian ada Excel, ada DBIS, ya, kemudian ada Access, kemudian ada SQL Server. Ya, SQL Server, SQL Native Client. Nah, yang belum ada ini hanya satu, ya, MySQL ODBC. Ya, makanya tadi di awal tadi saya menjelaskan MySQL ODBC connector ini perlu kita install. Ya, perlu kita install dengan alasan karena belum ada di dalam driver. Belum ada di dalam daftar driver. Oke, kita pilih yang ODBC data 351 driver, kemudian Anda klik finish. Finish ini artinya bukan berakhir, tidak, tetapi kita memilih ODBC, kemudian klik finish, maka nanti akan muncul kotak dialog untuk add data source name. Ya. Menambahkan data source name baru. Nah, namanya apa? Yang perlu kita isi bagian-bagiannya nanti di bagian sini. Yang pertama data source name, kemudian server, user, ya, password ini apabila ada, kalau tidak ada ya kita lewati. Nah, lalu nanti kita pilih database. Ya. Kita buat dulu, kita isikan data source name-nya, misalkan DSN penjualan, ya, DSN penjualan, data source name penjualan. Ya, saya beri nama ini data source name penjualan. Nah, servernya secara default adalah localhost. Ya, tapi lebih enaknya kita gunakan IP saja. Ya, terus kemudian kita pilih kita isikan usernya root sesuai dengan user yang ada di PHPMyAdmin atau di service MySQL Anda masing-masing ya. Nah, usernya apa? Passwordnya juga sama. Ini nanti akan menyesuaikan password yang ada di database server MySQL Anda masing-masing.
Ya, kalau ada passwordnya ya diisikan, kalau tidak ada passwordnya ya diabaikan atau dikosongi saja, diabaikan langsung masuk ke sini, ke database ini. Ya, kalau di tempat saya, di komputer saya ini ada passwordnya, jadi saya harus mengisi password. Ya, saya harus mengisikan password supaya nanti saya bisa menyeleksi database-nya. Nah, kalau ada password-nya tetapi tidak diisi password, maka nanti akan muncul seperti ini, ya. Request written with SQL error. Ya, ya, jadi tidak muncul database-nya. Tapi kalau ada password-nya harus diisikan, baru nanti database-nya bisa muncul. Ya, saya cari database-nya namanya DB penjualan, ya, DB penjualan. Nah, ini DB penjualan. Ini sesuai dengan yang ada di project kemarin di modul connection. Ya. Kemudian tes. Ya, kita perlu tes koneksi, ya, untuk memastikan bahwa dengan menggunakan ODBC data source ini bisa tersambung ke database. Ya. Jadi munculnya seperti ini informasinya, success connection was made. Ya, kita sudah membuat koneksi. Ya, kita sudah membuat koneksi dengan sukses, berhasil. Ya, jadi kita berhasil membuat koneksi untuk masuk ke database server MySQL. Nah, kalau sudah kita oke, nah, nama tadi, nama data source name-nya tadi perlu Anda ingat. Ya, nama data source name-nya tadi perlu kita ingat. Ya, tadi namanya ada SN penjualan. Nah, ini. Ya, jadi namanya ini harus kita ingat-ingat. Karena apa? Karena DSN ini atau data source name ini yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan di Crystal Report nanti. Ya. Ini ya, DSN penjualan. Kita perlu mengingat namanya di sini adalah DSN penjualan. Nah, kemudian kita oke. Ya, kita oke. Nah, di sini nanti setelah kita oke, baru kita masuk. Setelah setting ODBC melalui kontrol panel, kemudian menambah data source name. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, opsi ketiga adalah membuka project. Membuka project penjualan. Ya, membuka project penjualan. Ini kita buka project penjualannya. Ya, kita open project penjualan yang telah kita buat. Ya, nanti tinggal kita tambahkan. Ya, kita tambahkan satu buah desain laporan. Nah, ini sudah ada contoh. Jadi nanti bentuk desain kita bisa mencetak data-data yang sudah tersimpan di dalam database. Ya, data-data yang sudah tersimpan di dalam database itu nanti dapat kita cetak. Ya, dapat kita cetak dan nanti hasil cetakan ini bisa kita arsipkan. Jadi kita bisa membuat sebuah arsip dalam bentuk file maupun dalam bentuk dokumen. Ya. Nah, supaya nanti ke depannya kalau misalkan memang Anda benar-benar mau berkonsentrasi di pemrograman yang bisa Anda gunakan untuk membuat program-program di instansi-instansi, baik di instansi swasta maupun di pemerintahan, itu nanti dapat Anda gunakan. Ya. Jadi operator menginputkan data ke dalam aplikasi, nanti misalkan bagian admin mau mencetak, ya, yang mencetak bagian admin.
Operator hanya menginput data. Ya, menginput data. Contoh misalkan anggaplah saya sebagai kasir di transaksi penjualan, kasir. Nah, bagian gudang mau ngecek stoknya ada berapa. Nah, tinggal bikin cetak stok hari ini. Nah, nanti di bagian gudang itu karena sudah ada desain laporan stok, maka di bagian gudang tinggal klik cetak laporan stok. Ya, cetak laporan stok. Dari hasil transaksi yang diinputkan oleh user lain, user yang berikutnya ini, yang kedua, ketiga, dan seterusnya bisa melihat, bisa melihat secara fisik dalam bentuk cetak misalkan. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya laporan ini. Ya, ada beberapa program atau tool yang bisa Anda gunakan untuk membuat laporan ya. Tidak hanya Crystal Report, seperti ada Active Report, kemudian apalagi yang sejenisnya, itu nanti juga bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman. Ya, di dalam bahasa pemrograman, baik itu pemrograman Visual Basic maupun Visual Basic.net atau Delphi atau sejenisnya, ya, yang basicnya adalah visual, ya, visual programming. Ya, ini ya. Nah, terus untuk membuat laporan, nah, di Visual Basic ini, di Visual Basic apabila sudah diinstal Crystal Report ini, sudah diinstal Crystal Report 8, maka nanti di bagian template, ya, di bagian template yaitu Add New Item, ya, nanti project Add New Item ini untuk melihat template, ya, template dari report. Kalau sudah ada di reporting ini sudah ada template visual Crystal Reportnya, ya, template Crystal Reportnya, maka nanti akan muncul. Ya, coba Anda pastikan di komputer Anda ini muncul reporting Visual Studio installed template-nya. Apakah ada Crystal Report-nya atau belum ada di situ. Biasanya kalau belum diinstal Crystal Report, maka di bagian reporting ini hanya munculnya My Template saja. Ya, Crystal Report-nya tidak muncul karena belum diinstal. Nah, kalau sudah muncul berarti di komputer Anda sudah ada Crystal Report-nya. Ya, nanti Anda tinggal melanjutkan, tinggal Anda klik Crystal Report, nah, lalu Anda beri nama. Ya. Ya, Anda beri nama di bagian name. Ya, di bagian name di sini kita isikan nama dari desain Crystal Report yang nanti akan kita buat. Contohnya kita mau membuat laporan barang ya, sesuai dengan judul pembahasan kita yaitu laporan barang. Ya, membuat laporan barang dengan Crystal Report. Ya, kalau ada yang sudah muncul di reportingnya ini, template-nya bisa Anda tulis di kolom komentar. Kalau ada yang belum muncul juga silakan Anda ketik di kolom komentar supaya nanti ada persamaan persepsi di sini ya. Oh, ternyata memang belum ada kalau belum diinstal. Jadi kan seperti itu. Ya. Karena di sini saya sebelum menginstal Visual Studio, karena sesuai kebutuhan dari programming saya, ya, untuk membuat program, saya membutuhkan bahasa pemrograman dan bahasa desain laporan. Saya menggunakan ini Crystal Report. Ya, maka saya install sehingga di sini langsung muncul. Ya. Crystal Report-nya langsung muncul di dalam Visual Studio saya. Ya, bagaimana ini ada yang sudah muncul Crystal Report-nya? Kalau memang sudah ada berarti di komputer
rekan-rekan mahasiswa ini sudah ada crystal reportnya. Tetapi kalau belum, ya harus kita install. Ya, harus kita install terlebih dahulu. Oke ya. Ya, ini saya pilih reporting. Ya, kemudian saya pilih crystal report, saya beri nama, kemudian saya klik add. Ya, saya klik add. Ya, saya tambahkan. Nah, begitu saya klik add, ya, saya klik add di halaman Crystal Report Gallery. Ya, di halaman Crystal Report Gallery, di sini ada 3 pilihan atau 3 opsi. Ya, using the report wizard dan as a blank report sama from an existing report. Jadi ada 3 pilihan. Nah, lalu kita pilih yang mana? Nah, kalau misalkan kita masih awam, kita baru menggunakan crystal report, ya, Anda pilih yang wizard saja. Ya, kita gunakan yang opsi pertama ini, using the report wizard. Baik ya, tadi kita sudah sampai di sini di bagian create new using the report wizard. Nanti ada 3 pilihan di sini ya, standard, cross, sama my label. Kita pilih yang standard, kita klik OK. Ya, kita klik OK, kemudian nanti di bagian data ini akan digunakan untuk memilih data. Ya, memilih data, choose the data you want to report on. Ya, jadi data yang ingin kita gunakan di dalam laporan itu datanya dari mana, asal mulanya. Ya, kita sumber datanya. Ya, sumber data yang kita gunakan itu apakah dari project data, apakah dari current connection, atau favorit, atau history, ataukah create new connection. Ya, available data source-nya di sini ada 5. Ya, ada project data, kemudian ada current connection, kemudian ada favorit, ada history. Nah, history ini artinya adalah apa yang sudah pernah kita pilih, ya, yang pernah kita gunakan. Ini history data database yang pernah kita buka, ya, yang pernah kita buka melalui aplikasi ini, Visual Studio ini. Nah, di sini kita pilihannya yaitu ya favorit tidak ada, kemudian current connection juga tidak kita gunakan. Kita menggunakan melalui create new connection. Nah, ini Anda klik 2 kali. Ya, klik 2 kali, maka nanti akan muncul di situ ada akses, ada ado.net, kemudian database file ODBC. Nah, ini tadi ODBC. Kemudian ada OLEDB, kemudian more data source. Nah, berhubung tadi koneksinya kita menggunakan ODBC, ya, ODBC, maka di sini kita pilih ODBC, ya, ODBC. Kemudian nanti Anda pilih, ya, nama data source name-nya adalah DSN penjualan, ya, DSN penjualan. Kita next. Nah, silakan nanti Anda isi pada bagian user ID sesuai dengan user ID yang ada di data source name Anda tadi, ya, yang pada saat kita membuat data source name tadi kan kita harus mengisi username sama password. Ya, kalau di komputer Anda tanpa password, ya nanti diabaikan saja. Nah, karena di sini di komputer saya ada passwordnya, harus saya isi. Ya, lalu saya klik finish. Nah, maka muncullah nama data source name dan juga database-nya. Sesuai dengan laporan yang akan kita buat, di sini kita akan membuat laporan barang, ya, membuat laporan barang. Ya, Anda pilih tabelnya yaitu TB barang, ya, TB barang. Silakan Anda klik select yang panah kanan, ya, panah ke kanan. Nah, ini tabel yang nanti menjadi sumber data atau data source dari laporan yang nanti akan kita buat.
dari tabel barang. Kemudian kita next. Nah, di tahap yang kedua Anda disuruh memilih, nanti Anda disuruh memilih fill apa saja yang akan kita display atau kita munculkan atau kita tampilkan di dalam laporan. Ya, di sini ada kode barang, nama barang, ukuran, satuan, harga jual barang. Nah, apakah mau semua fill atau hanya beberapa fill saja? Nah, nanti tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan fill yang akan kita display ke dalam laporan. Ya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya pilih semua fill. Ya, jadi nanti mulai dari kode, nama, ukuran, satuan, harga ini nanti akan muncul di dalam desain laporan kita. Ya, di dalam desain laporan kita ini nanti akan muncul. Nah, lalu kita next. Ya, di tahap yang berikutnya ini ada grup pengelompokan. Ya, misalkan Anda mau mengelompokkan data barang berdasarkan jenis, ya, jenis barang. Misalkan ada makanan ringan, kemudian ada bahan pokok, kemudian ada bahan kebutuhan rumah tangga, kemudian ada barang elektronik. Nah, itu adalah kelompok pengelompokan data. Nah, kalau di dalam style laporan atau desain laporan Anda itu nanti ada pengelompokannya, ya, ada pengelompokannya, maka silakan Anda pilih salah satu fill yang akan Anda gunakan sebagai pengelompokan. Ya, apakah jenis barang, apakah satuan, ataukah apa? Ya, misalkan ada berdasarkan satuan, satuan senti, satuan kilo, satuan gram, atau satuan-satuan barang yang lain. Ya. Nah, jadi nanti bisa Anda kelompokkan. Itu misalkan contoh ini ya, grup B-nya berdasarkan satuan. Ya, berdasarkan satuan. Jadi nanti data-data itu akan dikelompokkan berdasarkan satuan. Nah, nanti saya tunjukkan hasilnya. Kita next. Tapi sebenarnya di pengelompokan di grup B tadi itu opsional ya sifatnya ya, opsional. Jadi boleh kita gunakan, boleh juga tidak. Jadi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, di sini langsung muncul ada summary. Nah, padahal di sini yang namanya satuan kan dia nilainya berupa teks ya, karakternya berupa teks. Jadi tidak perlu ada summary ya. Kita hilangi aja ya, summary-nya kita hilangi. Ya, kita next. Ya. Nah, summary itu nanti munculnya di mana atau untuk apa? Nah, di summary itu nanti dia munculnya di bagian bawah, di section yang ada di laporan. Nah, nanti saya jelaskan posisi sectionnya tadi. Nah, di sini record selection-nya kita lewati saja. Jadi artinya kalau kita mau mengurutkan, kalau tadi kan grup, ya, pengelompokan. Nah, sekarang ini di pengurutan. Ya, kalau Anda mau datanya diurutkan berdasarkan kode, ya nanti Anda pilih di sini, ya. Pilih di filter fieldnya, ya, filter fieldnya ini nanti akan menjadi pengelompokannya. Ya. Ya, di filter fieldnya itu nanti akan menjadi pengelompokan, ya, pengelompokan data barang. Kemudian kita next. Nah, di sini ada bentuk atau style laporannya. Silakan Anda pilih sesuaikan. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tadi di summary yang ada di pengelompokan data barang tadi, itu posisinya nanti berada di sini. Ya, di bagian yang hitam tiap-tiap kelompok pasti nanti ada semacam subtotal. Subtotal untuk kelompok A, subtotal untuk kelompok B, subtotal untuk kelompok C, sehingga nanti ada grand total. Ya, ada grand totalnya di sini. Nah, kalau tidak ada summary-nya, maka grand total maupun subtotal ini tiap-tiap grup tidak akan muncul. Nah, ini ya. Nah, tadi kita mengelompokkan di bagian sini ya, grupnya maka nanti ada section namanya section group.
ya, group header. Nah, di group header ini nanti merupakan bagian yang dapat kita gunakan untuk memunculkan, ya, bisa kita gunakan untuk memunculkan label dari kelompok datanya, ya, kelompok data. Nah, ini desainnya nanti seperti ini. Kalau Anda mau mengatur garis-garisnya ini atau gridnya, ya, jadi kalau tabel tadi, karena pilihan kita menggunakan tabel, maka ada grid data, nah, grid tampilannya ya. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, kenapa di sini kosong, tidak ada teksnya? Nah, tadi kita mengelompokkan berdasarkan apa ini? Satuan, ya kan? Berdasarkan satuan. Nah, maka di sini satuan tinggal kita pindah ke atas saja, ya, ke bagian atas. Ya, karena ini nanti untuk bagian, ya, ini untuk bagiannya kode. Ya. Ya, ini satuan, teksnya ini kita juga geser ke bawah labelnya supaya nanti bisa digunakan sebagai keterangan. Nah, ini kode barang. Nah, kode barangnya ini saya geser sini. Nah, dia ngikut ya. Nah, nama barang, ukuran. Satuannya di bagian pengelompokan. Sehingga nanti di sini kalau kita jalankan di atas di bagian pengelompokan itu nanti akan muncul satuan kilogram, misalkan satuan PCS, itu nanti akan muncul data-data barang yang satuannya PCS. Ya, saya coba masuk ke localhost, ya, localhost PHP adminnya, saya inputkan lagi datanya ya, data di tabel barang. Atau nanti kita inputnya dari form saja ya, kita inputnya dari form saja. Nah, ini kita sudah selesai membuat laporannya. Misalkan kita ganti judulnya ya, ini judulnya kita ganti kode, ini kita ganti nama barang, terus ini ada ukuran, nah, terus ini harga, nah, harga jual, misalkan ya, harga jual. Nah, biar posisinya berada di tengah-tengah. Di sini nanti kita format justify-nya center. Nah, dia berada di tengah-tengah. Nah, judulnya kita buat fontnya tebal ya. Format font bold. Ya, format font underline-nya kita hilangi saja ya, seperti ini. Nah, ini kita belum selesai, kita hanya sebatas membuat desainnya. Nah, di bagian desain laporan ini saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Yang pertama ada section 1 report header. Nah, ini untuk misalkan Anda mau membuat judul tiap atau hanya di bagian depan saja. Misalkan ada 10 lembar, nanti di lembar pertama itu dia muncul judulnya. Ya, judulnya ini muncul di lembar pertama saja. Nah, nanti di lembar berikutnya tidak akan muncul judul ya. Anda isikan pada report header. Tapi kalau setiap lembar itu nanti ada judulnya, maka Anda isikan pada page header. Ya, pada page header ini digunakan untuk memunculkan tiap halaman itu ada judulnya nanti. Ya, ada judul. Nah, sedangkan di bagian judul atau page header ini hanya berlaku untuk teks ya. Teks atau label. Sedangkan kalau di dalam group header maupun di dalam detail, ini yang berlaku bisa berupa teks atau label, juga bisa berupa data. Nah, ini data. Data itu kalau di dalam desain form bisa dalam bentuk text box ya, tapi kalau di sini dia bentuknya adalah data. Ya, namanya data. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini data-datanya.
Ini adalah File Explorer. File Explorer ini apabila Anda mau menambahkan semacam formula, menambahkan sebuah objek lagi seperti ini ya, tanggal cetak, kemudian page number, kemudian Anda mau menambahkan summary atau total. Ini pengen tahu total harga jualnya secara keseluruhan ada berapa, nanti Anda bisa munculkan atau tambahkan ini running total fill ya, new, kita buat baru ya, running total field name-nya. Ini untuk apa? Misalkan untuk fill harga jual. Nah, fill summary-nya kita pasang di sini ya, dengan tipe summary-nya adalah sum ya, jadi menghitung nilai total. Nah, total per kelompok. Nah, nanti dia akan muncul di sini R total 0. Ini kita ambil dan kita tempelkan di bagian group section. Ya, group section ini adalah tiap-tiap grup. Ya, jadi nanti tiap-tiap grup dia punya semacam subtotal. Nah, ini ada report footer. Report footer itu untuk ini. Ya, untuk halaman bagian bawah dari report. Ya, halaman pertama ya, di halaman pertama saja ini section 4, section 5 ini page footer. Nah, jadi page number ini kita taruh di dalam page footer karena apa? Karena nanti tiap halaman dia akan muncul angka 1, angka 2, angka 3 untuk nomor ya, nomor halaman. Ya, nomor halaman ini perlu kita pasang di dalam page footer. Nah, ini R total ini nanti untuk mengetahui jumlah dari harga barang ya, per kelompoknya. Ya, contoh misalkan ini saya simpan laporan barang, terus nanti kita tambahkan desain form. Ya, desain form untuk laporan. Ya, ini ya. Jadi laporan barang report ini, crystal report ini belum bisa kita jalankan kalau kita belum membuat desain di form. Ya, jadi belum ada viewernya. Nah, kita perlu menambahkan viewer supaya nanti crystal report desain ini, ya, desain crystal report ini bisa kita lihat hasilnya. Ya, bisa kita lihat hasilnya dengan cara menambahkan satu objek form. Ya, nanti Anda lewat ini ya, menu project add Windows form. Nah, add Windows form, nanti silakan Anda beri nama FRM laporan barang. FRM laporan barang. Maka nanti di sini akan terbentuk desain form kosong seperti ini ya, desain form kosong. Ini taruhlah ini misalkan masih kosong ya, seperti ini. Form laporan barang, FRM laporan barang. Terus kemudian untuk menambahkan toolbox ya, toolbox yang nanti untuk memunculkan desain laporan ya, kita gunakan pada bagian reporting. Nah, di sini ada reporting. Nah, reporting kemudian Anda pilih yang crystal report viewer. Nah, tinggal Anda klik 2 kali saja. Tinggal klik 2 kali, maka nanti akan muncul di bagian form. Ya, di bagian form. Nah, lalu di bagian form ini perlu kita tambahkan metode. Ya, metodenya yaitu yang pertama namespace MySQL. Nah, namespace MySQL ini memang perlu kita tambahkan ya. Perlu kita tambahkan. Kemudian prosedur FRM laporan barang load. Ya, jadi kita nanti Anda pilih ini form laporan barang event, kemudian Anda pilih load. Maka nanti akan membentuk prosedur private sub, form laporan barang load, dan seterusnya. Ya. Baru nanti kita berikan metodenya. Metodenya ini yang pertama adalah call connect DB. Kita panggil prosedur connect DB yang ada di dalam modul koneksi. Yang ada di dalam modul koneksi. Nah, kita isikan perintahnya seperti ini. RPT as new laporan barang. Kemudian RPT ini adalah variabel yang nanti digunakan untuk menampung file report
ya, file report yang telah dibuat. Ya, file report yang telah dibuat yaitu ini, ya, laporan barang. Ini yang telah kita buat. Nah, baru nanti ya, kita siapkan ODS. Ya, ODS ini adalah objek dataset. Ya, jadi dataset yang nanti akan kita gunakan untuk menampung data hasil query. Ya, data hasil query dari perintah select bintang from barang. Ya, jadi dataset ini adalah data objek yang kita gunakan untuk menampung set data hasil query. Ya. Objek data adapter ini adalah data adapter yang nanti akan kita gunakan untuk mengeksekusi string query. Ya, jadi untuk mengeksekusi string query kita butuh objek namanya data adapter. Ya, objeknya namanya MySQL data adapter. Nah, kemudian nanti objek data adapter akan mengisi, ya, objek dataset yang berasal dari tabel barang. Sehingga nanti variabel RPT sumber datanya diambilkan dari dataset. Ya, artinya apa? Artinya nanti kita akan menampilkan data-data dari hasil query ke dalam Crystal Report ini, ya, ke dalam Crystal Report. Sehingga nanti di Crystal Report ini bisa memunculkan data-data yang ada di dalam tabel barang. Nah, baru nanti kita munculkan ke dalam objek Crystal Report Viewer 1. Nah, objek Crystal Report Viewer 1 ini adalah objek yang ada di dalam desain ini tadi. Nah, ini namanya Crystal Report Viewer 1 yang kita tambahkan melalui objek kontrol ini, Crystal Report Viewer. Ya, objek Crystal Report Viewer. Nah, sehingga nanti begitu form ini kita jalankan, maka nanti dia akan memunculkan data yang ada di dalam tabel ke dalam Crystal Report. Ya. Kita atur project properties-nya. Ya, dari form login ya tentunya, tetap dari form login. Ya, jadi nanti kita akan menjalankan melalui form login. Ya, ini oke, laporannya nanti kita buka dari sini. Oke. Nah, ini muncul ya. Nah, ini satuan PCS. Ya, satuan PCS ini ada penggaris. Saya coba menginputkan data barang. Ya, saya input data barang, kode B002. Penggaris pensil misalkan. Ukuran 10 box, ya, 10 PCS. Ya, satuan PCS ya, sama ya, ini satuannya sama, harga 1000. Saya simpan ya, terus kemudian saya buat baru. Maaf, ini yang batalnya yang masih error, nanti saya perbaiki dulu batalnya. Terus saya input data lagi ya. B003. Misalkan nama barang Indomie. Satuannya ukurannya 20 box misalnya. Satuannya box. Harganya 23.000. Saya simpan. Oke. Kita cek di laporan, nah, maka nanti dia akan terpisah. Ya, ini ya, yang box. Ya, ini tadi fungsi dari grup B adalah seperti ini, pengelompokan. Jadi
yang data Indomie ini nanti ada subtotalnya ya, subtotal per kelompoknya. Ya, subtotal per kelompok dan ini total keseluruhan. Ya, di akhir ini muncul total keseluruhan dari 23 ditambah 4.500 jadi 27.500. Jadi ini total keseluruhannya. Ya ini ya. Ini kristal repotnya kita sudah jadi. Jadi untuk memunculkan kristal repot kita butuh objek form ya. Kita butuh objek form. Jadi tidak bisa langsung dari desain laporan tadi muncullah kristal repotnya, tidak. Tetapi kita harus membuat desain formnya supaya nanti kristal repot di file laporan barang tadi bisa kita tampilkan ke dalam objek Crystal Report Viewer. Ya, di dalam objek Crystal Report Viewer. Oke, sementara sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya, kolom komentar di YouTube. Ya, nanti bisa Anda sampaikan dan Anda tanyakan ya nanti apa kesulitannya ya, letak kesulitannya di mana nanti bisa Anda sampaikan ya. Untuk pembahasan kita pada siang hari ini sampai di sini dulu ya. Minggu depan minggu tenang ya, nanti Anda bisa manfaatkan untuk membuat latihan-latihannya. Dan nanti untuk UASnya saya share di Classroom ya. Di Classroom silakan nanti Anda bisa mengakses ke Classroom untuk melihat tugas UAS Anda itu nanti di materi pemrograman desktop enterprise yang harus Anda kerjakan apa. Nanti bisa Anda lihat di Classroom ya. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ke-15 kita di kuliah online kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat dan tentunya nanti bisa Anda gunakan untuk atau Anda manfaatkan untuk ya dari sisi pengalaman Anda di bahasa pemrograman ya. Seperti membuat program dan lain sebagainya untuk perusahaan-perusahaan atau untuk instansi itu nanti bisa Anda manfaatkan. Ya, saya kira itu tetap jaga kesehatan ya. Kalau tadi Mas Imananda kebetulan tidak enak badan ya nanti bisa beristirahat ya supaya nanti bisa kembali sehat seperti semula. Ya, tetap semangat untuk belajar, jaga kondisi kesehatan kita. Ya, tetap gunakan masker apabila nanti Anda bepergian keluar dari rumah ya. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, dan apabila ada salah-salah kata dari penjelasan saya tadi dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.